Shalom anak-anak Tuhan. Shalom. Kita bersyukur dimanapun kita berada pada saat ini. Biarlah melalui live streaming ini nama Tuhan semakin lebih lagi dimuliakan. Amin. Amin. Mari kita terus sama-sama mempersiapkan dalaman rohani kita, supaya setiap pujian, setiap pengagungan kita kepada Tuhan, biarlah nama Tuhan semakin lebih lagi dimuliakan. Amin. Saya mengajak saudara supaya kita sama-sama mempersiapkan hati kita, mempersiapkan dalaman kita, mempersiapkan setiap roh kita, sehingga di saat kita menaikkan pujian, pengagungan kepada Tuhan, biarlah itu semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, Allah Kudus. Mulialah Engkau Tuhan di tempat ini. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Mengalir kuasa-Mu Roh Kudus, mengalir kuasa-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, luasnya
God is so good. Allah kami begitu baik dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan, di mana terus kami mau menyatakan bahwasanya Engkau baik dalam hidup kami. Allah yang kami sembah adalah Allah yang baik. Dan inilah ucapan syukur kami Tuhan. Kami menaikkan, kami mengangkat suara kami bahwasanya kami mengatakan Tuhan kami begitu baik kepada pribadi kami lepas pribadi. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terus kami mengundang kuasa Roh Kudus mengalir di tempat ini, sehingga setiap pujian penyembahan melewati live streaming ini, kami terus bersemangat di dalam Tuhan, karena kami tahu di saat kami bersemangat di dalam Tuhan, di saat kami menaikkan pengagungan, puji-pujian, penyembahan kami kepada Tuhan, biarlah nama-Mu semakin lagi dimuliakan. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terus kami mau mengatakan, God is so good. Haleluya. God is so good. 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 Is so good to God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Amen Tuhan. God is so good. Is so good to me. Terima kasih Tuhan. Terus berkarya di tempat ini. Kami terus mengundang kuasa Roh Kudus mengalir di tempat ini, sehingga di saat kami melihat live streaming ini, kami terus hidup semangat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini kami anak-anak Tuhan yang mau terus memuji, meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita mau terus mengangkat setiap pujian kita bahwasanya kita ada pada saat ini itu karena Tuhan. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Amen. Bergandeng tangan kami semuanya.
sama-sama kita mengangkat jempol kita. Saya mengajak saudara supaya menaikkan pujian ini dengan mengekspresikan bahwasanya Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Amin. Haleluya. Sama-sama kita mengangkat jempol kita ya. Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik. Oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik. Oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita puji ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari pengganti, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik. Oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik. Selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik. Oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya. Sampai apa? Sampai selama-lamanya. Yes, haleluya. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Amin. Kita terus mau mengatakan Dia Allah yang begitu baik. Saat kita mengatakan Tuhan baik, dan itu juga menyatakan bahwasanya kita bersyukur kepada Tuhan, Dia juga terlebih dahulu baik kepada kita. Amin. Kita tahu dan kita terus mau mengatakan hanya bersama dengan Yesus kita bisa melewati setiap apapun keadaan kita, baik suka atau duka. Haleluya. Hanya bersama dengan Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang susah. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yang akan bersama Yesus.
bersemangat di dalam Tuhan. Biar terus kami mengatakan bahwasanya Tuhan yang menyembuhkan, yang membenarkan, dan memuluskan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Mulialah Kau, Roh Kudus. Rusa yang haus, rusa yang rindu aliran sungai Tuhan. Biarlah roh kami juga merindukan sumber air itu. Karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah air yang hidup, yang mengalir kepada roh kami masing-masing, kepada roh kami pribadi lepas pribadi, sehingga terus kami berseru memanggil nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Seperti rusanya sungai
menguduskan hidup kami, dan firman-Mu juga yang akan mengubah hidup kami, sehingga kami memandang bukan seperti dunia memandang, tetapi kami memandang secara Tuhan yang berbicara kepada kami. Dan biarlah firman-Mu juga yang mencerahkan kami, dan biarlah pewahyuan, anugerah daripada Allah menyertai kami saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami juga menyerahkan hamba-Mu dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Berbicara Engkau kepada hamba-Mu, sembunyikan dari belakang salib-Mu Bapa. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu, siapa saja yang melihat, mendengar live streaming ini, biarlah Allah Roh Kudus, nama-Mu semakin lebih lagi diagungkan. Kami juga menyerahkan hamba-Mu Tuhan yang mempersiapkan kebenaran firman. Terus pakai kehidupannya menjadi saksi Kristus, menjadi berkat di mana dia berada, menjadi terang dan garam dimanapun dia Tuhan tempatkan. Kami menyerahkan kehidupannya, keluarganya dalam tangan pengasihan Tuhan, sehingga apa yang dia persiapkan biarlah itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih buat setiap pengagungan-Mu Bapa. Kami terus mau mengatakan Yesus, Yesus. Terima kasih Allah Kudus. Benar Tuhan. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, firman-Mu yang akan mengubahkan, firman-Mu yang akan menguatkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Inilah kami anak-anak Tuhan yang mau terus bersyukur dan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Baiklah, pada pagi hari ini saya mau mengajak kita semua sama-sama berdoa untuk apa yang telah Tuhan taruhkan dalam setiap hati kita. Saya mau kita bersama-sama mengangkat doa kita kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat setiap apa yang telah Tuhan kerjakan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pujian penyembahan yang telah kami dengarkan sebentar tadi Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, sebagaimana Engkau berkata dalam pujian-Mu Bapa, seperti rusa merindukan sungai Tuhan, kami anak-anak Tuhan yang mendengarkan live streaming pada pagi ini terus merindukan Tuhan dalam setiap hati kami, dalam setiap kehidupan kami Bapa, sehingga hidup kami terus berada dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang ajaib. Pada pagi ini Tuhan, kami bersama-sama, kami bersatu hati Tuhan berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Bangsa Indonesia, bahkan bangsa Malaysia Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Biarlah kiranya kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kedua negara ini. Biarlah Tuhan Engkau yang menjadi fondasi dalam kedua negara ini Bapa, sehingga negara ini perlahan demi perlahan akan bangkit di dalam nama Yesus. Kami percaya Bapa bahwasanya urapan kuasa Roh Kudus Tuhan mengalir dalam setiap hati, bahkan pemikiran anak-anak Tuhan yang ada di dalam kedua negara ini. Kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin kedua negara ini Bapa. Biarlah Tuhan kiranya hikmat Tuhan terus mengalir dalam kehidupannya, pewahyuan terus mengalir dalam kehidupan mereka Bapa, sehingga di saat mereka mengerjakan pekerjaan mereka, hikmat Tuhan yang Tuhan taruhkan dalam hati mereka boleh Tuhan mereka salurkan kepada setiap bawahan-bawahan mereka Bapa. Biarlah Tuhan setiap apa yang Tuhan taruhkan dalam hati mereka boleh mereka terapkan untuk memajukan dan membangkitkan bangsa dan negara yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk mereka pimpin. Terima kasih Bapa yang ajaib, berkati keluarga mereka Tuhan, dan kiranya Tuhan lewat kehidupan mereka, keluarga mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang ajaib. Kami juga berdoa Tuhan buat yang terjadi pada saat ini Bapa. Mungkin sebagian Tuhan
sudah tidak merasakannya Bapak, tetapi sebagian orang juga masih merasakan Tuhan, merasakan sakit penyakit, merasakan kelemahan dalam hati mereka. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, biarlah kiranya mukjizat Tuhan mengalir dalam setiap hati dan pemikiran anak-anak Tuhan, sehingga Bapak, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, berbuahkan yang baik. Kami serahkan Tuhan setiap hidup anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini, dimanapun bahkan apapun kondisi dan situasi yang mereka alami pada saat ini Bapak, biarlah kiranya kuat kuasa daripada Roh Kudus mengalir dalam setiap hati dan pemikiran mereka, sehingga mereka terus mencari Tuhan, sehingga mereka terus mencari wajah Tuhan. Terima kasih Bapak yang ajaib. Hamba menyerahkan Tuhan gerejamu, PCC Nilai dan PCC Mantin ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang berada, bahkan yang tertulis di bilangan mereka Tuhan dalam gereja PCC Nilai dan PCC Mantin. Biarlah Tuhan keteguhan tetap berada dalam hati mereka. Biarlah Tuhan ketaatan bahkan kesetiaan tetap berada dalam hati kami Bapa, sehingga kami tetap setia di dalam Engkau, sehingga kami tetap taat kepada Engkau Bapa, hingga kami terus mengadakan ibadah live streaming kami bersama-sama kami mencari wajah-Mu Tuhan, bersama-sama kami datang menuju hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Allah yang ajaib. Berkati setiap pekerjaan tangan kami Bapa, baik di pekerjaan kami, baik di rumah kami Tuhan, apa jua yang kami kerjakan, biarlah Engkau berkati Tuhan, Engkau jadikan berhasil, sehingga lewat kehidupan kami, lewat apa yang kami rasakan, kami terus mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih Bapa yang ajaib. Kami mau terus Tuhan menyerahkan hidup keluarga kami juga ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Biarlah kiranya Engkau terus memberkati keluarga kami, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, memberikan mereka sukacita, dan memberikan mereka Tuhan rezeki yang berlimpah-limpah, sehingga Bapa tetap mereka dalam naungan-Mu. Terima kasih Bapa yang ajaib. Biarlah Tuhan mereka terus mencari wajah Tuhan. Haleluya Yesus. Di balik semuanya itu Tuhan, setiap dosa, pelanggaran, bahkan apa-apa juga Tuhan yang melukakan hati Tuhan pada saat ini, yang membuat hati Tuhan bersedih Tuhan lewat tingkah kami, lewat perbuatan kami, lewat cara pandang kami Bapa, kami minta ampun di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya pengampunan-Mu mengalir dalam hidup kami Bapa, sehingga setiap doa yang kami naikkan di hadapan-Mu, sehingga setiap permohonan yang kami panjatkan di hadirat-Mu Tuhan, tidak ada yang menghalangi, tapi itu akan sampai kepada tahta-Mu Tuhan, dan hingga Engkau mendengar dan menjawab setiap seruan doa kami. Terima kasih Bapa yang ajaib. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang membukakan setiap hati kami, membukakan setiap minda kami, sehingga kami boleh menerima kebenaran firman-Mu dalam hidup kami dan menjadikan itu rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kembali kita dapat beribadah bersama-sama pada pagi hari ini, walau masih melalui live streaming ya. Kita bersyukur kepada Tuhan melalui media ini kita dapat berkongsi, kita dapat mendengarkan firman Tuhan, dan kita dapat memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama walaupun di tempat kita masing-masing. Amin. Segala pujian dan hormat hanya kepada Tuhan yang menjadikan segala sesuatunya untuk kita dapat pergunakan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Baik saudara-saudari, pada pagi hari ini kita masih berada pada kitab Yosua babnya yang ke-6, sambungan daripada apa yang sudah kita dengarkan pada hari-hari yang lepas. Dan pagi ini kita akan membaca daripada ayatnya yang ke-11, Yosua babnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi. Lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan, mereka meniup sangkakala. Sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja. Lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya.
Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu." Puji Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan, hari Ahad yang lepas kita sudah mendengarkan proses runtuhnya kota Yeriko itu. Dan kita melihat kembali pada pagi hari ini, dan dalam pembacaan kita pada pagi hari ini kita sudah melihat bersama-sama bahwa orang Israel selama 6 hari itu mereka mengelilingi kota Yeriko yang disebut dengan kota benteng itu selama 1 kali setiap hari. Tetapi firman Tuhan katakan pada hari yang ketujuh mereka berkeliling 7 kali. Ya, saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa pada pagi hari ini kita masih tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Amin. Ya, saudara, ini yang ingin kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Ketika bangsa Israel itu mengelilingi kota Yeriko selama 6 hari itu 1 kali sahaja setiap hari, dan pada hari yang ketujuh itu mereka mengelilingi kota benteng itu sebanyak 7 kali. Saudara, ketika mereka mengelilingi kota benteng itu untuk pusingan yang pertama, mereka semangat. Yang kedua, mereka juga semangat. Dan yang ketiga, mereka juga semangat. Tetapi tahukah saudara, ternyata bangsa Israel pada pusingan yang keempat mereka juga sudah merasa letih. Pusingan yang kelima juga kaki bersama dengan otot-otot mungkin sudah merasa letih, saudara-saudari. Termasuk sampai kepada pusingan yang keenam. Sudah sangat letih. Sudah hampir habis tenaga. Karena apa? Karena mereka harus mengelilingi kota benteng itu sebanyak 7 kali. Ya. Dan sambil mereka memandang kepada benteng itu belum ada tanda-tanda untuk roboh. Dan pada pusingan yang ketujuh, di tengah-tengah keletihan mereka, di tengah-tengah kepenatan mereka tidak give up, mereka tidak berhenti. Oh, sudahlah Yosua. Tidak ada juga tanda-tanda, mereka tidak ada berkata kepada Yosua sama sekali. Tetapi mereka terus mengelilingi sampai pada pusingan yang ketujuh. Dan apa yang terjadi pada pusingan yang ketujuh itu? Pada saat mereka sudah penat, di saat mereka sudah letih, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, disitulah kuasa Tuhan bekerja. Pada pusingan yang ketujuh itu, di tengah-tengah kepenatan mereka, di tengah-tengah keletihan mereka, ya, mereka memandang benteng itu juga belum ada tanda-tanda untuk roboh. Tenaga sudah hampir habis, ya. Kaki sudah letih, sudah penat berjalan mengelilingi kota benteng itu. Mulut harus ditutup, dijaga, sikap harus dijaga, tidak boleh berkata sepatah apapun. Saudara, mereka sangat keletihan. Tetapi di tengah-tengah keletihan itulah kuasa Tuhan bekerja. Di tengah-tengah penatan mereka itulah kuasa Tuhan bekerja. Pada pusingan yang ketujuh itu, Yosua berkata, "Tiuplah sangkakala dan bersoraklah." Wow, luar biasa saudara-saudari. Mungkin saat ini saudara juga mengalami hal yang sama dengan bangsa Israel. Saudara sudah letih dengan pergumulan hidup saudara. Saudara sudah penat. Saudara sudah hampir tidak berdaya lagi menjalani kehidupan ini karena permasalahan, persoalan di dalam kehidupan saudara. Tetapi ketahuilah saudara-saudari, saya mau mengajak kita pada pagi hari ini untuk tetap bersemangat. Karena apa? Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi saya dan saudara. Tuhan tahu yang terbaik buat Anda. Di saat kita letih, di saat kita penat, jangan pernah menyerah. Kuasa Tuhan akan bekerja. Kuasa Tuhan bekerja di saat kita letih. Kuasa Tuhan dinyatakan bekerja dengan luar biasa di saat kita penat, di saat kita hampir kehabisan tenaga, di saat kita tidak berdaya lagi untuk meneruskan perjalanan itu. Disitulah kuasa Tuhan bekerja. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan yang meneguhkan iman kami, supaya kami Tuhan tidak pernah berhenti untuk berjalan bersama dengan Tuhan, untuk berjalan mengikut Tuhan. Kami tidak akan pernah menyerah, kami tidak akan pernah putus asa di saat kami berjalan mengarungi kehidupan ini. Walaupun mungkin ya Tuhan tanda-tanda jawaban persoalan itu belum ada di depan mata kami, belum dapat kami lihat secara fisik. Tetapi ternyata di saat umat-Mu sudah letih, di saat bangsa Israel sudah letih, sudah kepenatan, sudah hampir kehabisan tenaga oleh karena mengelilingi kota benteng itu, di situ Tuhan kuasa-Mu bekerja. Dan pada saat ini ya Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kepada setiap yang mendengarkan firman ini. Mungkin mereka sudah letih ya Tuhan dengan persoalan hidup mereka, mungkin mereka sudah letih, sudah penat ya Tuhan, sudah hampir give up Bapa. Tapi aku berdoa ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, mereka akan dibangkitkan, mereka akan dibangunkan, dan mereka akan mengalami suatu kebangunan rohani yang terjadi luar biasa dalam kehidupan mereka. Karena di saat mereka letih, di saat mereka penat, di saat mereka hampir putus asa, di situ kuasa Tuhan akan bekerja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kita mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, pada pagi hari ini kita akan melihat kelanjutan daripada apa yang sudah kita dengarkan pada hari Ahad yang lalu, ya, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mau mendorong kita supaya kita jangan berputus asa. Karena apa? Di saat kita letih, di saat kita tidak berdaya lagi, kuasa Tuhan dinyatakan. Kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Saudara, pagi ini kita akan melihat mengapa kota Yeriko itu harus diruntuhkan. Ya, mari kita melihat bersama tentang alasan kota Yeriko ini harus diruntuhkan. Yang pertama adalah Yeriko tidak mendukung orang Israel untuk menduduki tanah Kanaan. Yeriko tidak mendukung orang Israel untuk menduduki tanah Kanaan. Mari kita melihat Yosua babnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yosua babnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ayatnya yang ke-11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, pada bab 2 ini adalah berbicara tentang pengintai yang diutus oleh Yosua untuk mengintai ataupun untuk menyelidiki tentang kota Yeriko ini. Dan kedua orang itu diutus oleh Yosua dari Sitim. Apa yang terjadi ketika mereka masuk ke Yeriko itu, saudara-saudari? Mereka dicari oleh penduduk Yeriko itu. Ada orang yang melaporkan kepada raja bahwa ada 2 orang datang masuk ke dalam Yeriko, dan tujuan mereka adalah untuk mengintai kota itu. Dan raja memerintahkan untuk mencari pengintai itu. Ya, tapi apa yang terjadi, saudara-saudari? Kita melihat ketika mereka mengejar kedua pengintai itu, ternyata mereka disembunyikan oleh seorang wanita yang bernama Rahab. Rahab menerima kedua pengintai itu di rumahnya, dan ketika orang datang mencari pengintai itu ke rumah Rahab, Rahab menyembunyikan kedua orang itu di atas soto rumahnya. Ya, dan apa yang terjadi ketika ditanyakan, Rahab berkata bahwa kedua pengintai itu sudah pun pergi. Tapi Rahab menyelamatkan kedua pengintai itu. Karena apa? Di tengah mereka sudah berada pada posisi ketakutan.
Dan apa yang terjadi saudara-saudari? Dia memberitahu bahwa semua penduduk Yeriko sangat ketakutan dengan orang Israel karena Tuhan telah menolong mereka menyeberangi sungai Yordan. Orang Yeriko sudah patah semangat, termasuk para askar dan rajanya. Mereka terus mencari kedua pengintai itu, tetapi tidak berjumpa. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, Yeriko tidak mendukung orang Israel untuk menduduki tanah Kanaan. Yang kedua, alasan mengapa Yeriko harus diruntuhkan. Yeriko merupakan ancaman moral kepada bangsa Israel. Kenapa dikatakan demikian? Saudara, di sini penduduknya sangat jahat dan keji. Di tempat ini berpusat segala kejahatan. Di tempat ini adalah pusat penyembahan Baal-Baal kepada orang Yeriko. Tuhan jijik dengan kota Yeriko. Tuhan keji melihat kota Yeriko. Jadi jika ada perkara-perkara yang keji di dalam hati kita saudara-saudari, itu harus diruntuhkan. Itu harus dirobohkan. Karena apa? Perkara itu akan membahayakan kehidupan kerohanian kita. Perkara itu akan membahayakan kehidupan keimanan kita. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, Tuhan keji melihat kota Yeriko. Oleh sebab itulah hal itu harus dimusnahkan. Apa yang menjijikkan di mata Tuhan harus dirobohkan, harus diruntuhkan. Supaya apa? Supaya bangsa Israel itu dapat leluasa, dapat bebas masuk dan menduduki tanah Kanaan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Saudara-saudari, dalam kehidupan kita ini, kita perlu antisipasi perkara-perkara yang membuat Tuhan tidak berkenan dengan kehidupan kita, yang membuat Tuhan tidak senang dengan kehidupan kita. Kita harus membuat satu antisipasi dan memelihara kehidupan kita. Perhatikan 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, ini firman Tuhan mengatakan bahwa pergaulan yang buruk itu akan merusakkan kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu saudara-saudara, lebih baik kita menghindar daripada terlibat di dalam pergaulan yang buruk. Lebih baik kita mengantisipasi kehidupan kita. Lebih baik kita memelihara kehidupan kita daripada kita terlibat di dalamnya, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kita lakukan selama ini akan sia-sia. Oleh sebab itu antisipasi itu sangat perlu. Berjaga-jaga itu sangat perlu saudara-saudari. Mari kita membuat suatu antisipasi dalam kehidupan kita. Kita memelihara kehidupan kita supaya kita jangan terjerumus, supaya kita jangan terjatuh ke dalam perkara-perkara yang membuat Tuhan tidak senang. Alasan yang ketiga adalah Yeriko adalah pintu masuk untuk dikuasai. Merobohkan Yeriko dan memusnahkannya adalah langkah pertama yang harus dilakukan. Kemenangan pertama akan menentukan bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan. Kalahkan sifat-sifat yang menghalang kita. Mari kita mengalahkan sifat-sifat yang menghalang kita, benteng-benteng yang menghalang kita untuk masuk ke dalam tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Tanah perjanjian itu adalah tanah yang terbaik, yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Di padang gurun tidak ada susu. Di padang gurun tidak ada madu. Di padang gurun tidak ada kurma. Saudara-saudari, kota Yeriko adalah kota kurma yang sangat baik. Ya, jadi bangsa Israel harus menaklukkan kota Yeriko ini. Bangsa Israel harus menerobos pintu pertama ini supaya mereka boleh masuk dan menikmati tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka. Kita lihat pribadi kita, ya, hidup kita. Apakah ada benteng-benteng yang perlu kita robohkan? Apakah ada penghalang-penghalang yang perlu kita terobos, yang perlu kita taklukkan supaya kita boleh masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan sediakan bagi kita? Apakah Yeriko
yang perlu dirobohkan dari dalam hidup kita? Adakah itu kesombongan? Adakah itu kemalasan? Adakah itu keselesaan dan alasan-alasan yang lain? Oleh sebab itu saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, karena Yeriko adalah pintu masuk ke tanah perjanjian, jadi benteng itu harus terlebih dahulu diruntuhkan. Saudara, lihatlah dengan jeli, apakah perkara-perkara yang menghalang Anda untuk masuk ke tanah Kanaan yang baik itu. Tuhan menyediakan yang terbaik kepada bangsa Israel. Tanah Kanaan adalah tanah yang terbaik. Yeriko adalah kota kurma. Semua kita suka makan kurma. Dan yang terbaik itulah yang disediakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Tanah Kanaan, tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kota Yeriko adalah bagian daripada itu, dan itu merupakan pintu masuk untuk masuk ke dalam tanah Kanaan itu. Dan disitulah mereka dihalang. Yeriko ini tidak mendukung bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan itu. Itu sebabnya Tuhan menyerahkan Yeriko itu kepada bangsa Israel melalui pemimpinnya Yosua. Bangsa Israel harus ikut arahan yang diberikan oleh Tuhan melalui hambanya Yosua. Bangsa Israel harus dengar-dengaran. Bangsa Israel harus menjaga dirinya. Bangsa Israel harus menjaga mulutnya. Sepanjang perjalanan mereka mengelilingi benteng itu, Tuhan perintahkan untuk tidak mengatakan sepatah kata pun. Walaupun mungkin mereka diejek dari atas, walaupun mungkin mereka dipelototi, walaupun mungkin mereka difitnah, tetapi apa yang terjadi? Mereka harus menguasai diri mereka. Mereka harus menguasai mulut mereka. Sebabnya saudara-saudari, maukah kita, relakah kita untuk menerobos benteng yang pertama ini? Maukah kita menerobos, menaklukkan benteng yang pertama ini supaya kita boleh masuk ke dalam tanah perjanjian yang terbaik itu? Saya yakin dan percaya setiap kita mau yang terbaik daripada Tuhan. Dan pada pagi hari ini, ya, itulah tajuk khotbah saya kepada kita, ya, yang terbaik buat kamu dan saya, ya. Yang terbaik buat Anda dan saya. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah Yeriko itu boleh dikalahkan? Bagaimanakah Yeriko itu boleh ditaklukkan? Mari kita melihat di dalam Yosua babnya yang ke-6 itu, dalam ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama seperti mereka berkeliling selama 6 hari itu, ya, dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Di sini saudara, kata di dalam ayat yang ke-16 ini ada kata telah. Kata telah itu bermakna sudah di tangan kita, ya. Sudah di tangan bangsa Israel. Telah kuberikan. Tuhan tidak berkata akan kuberikan, tetapi firman Tuhan berkata, sebab kota ini telah kuberikan kepadamu. Bagaimana cara merobohkan ataupun bagaimana Yeriko dikalahkan? Yang pertama, gunakan strategi surgawi. Bangsa Israel menggunakan strategi surgawi untuk menaklukkan, untuk menerobos kota Yeriko itu. Strategi surga berbeda dengan strategi dunia. Dunia menggunakan senjata, tetapi senjata surgawi adalah berkeliling dan silent. Berkeliling dan silent. Diam. Demikian juga dalam hidup kita. Saudara, cara Tuhan itu, jalannya Tuhan itu, metodenya Tuhan itu tidak dapat kita pahami kadang-kadang. Ya, tidak dapat kita selami. Tetapi Tuhan melatih kita dengan cara itu, dengan cara Dia sendiri,
untuk melihat adakah kita akan ikut cara Tuhan atau kita akan ikut cara dunia. Nah, ini saudara-saudari, Tuhan melihat kita tidak akan mampu dengan kekuatan sendiri. Tuhan melihat bangsa Israel tidak akan mampu dengan kekuatan mereka sendiri untuk menerobos kota Yeriko itu. Pada masa itu bangsa Israel belum memiliki alat yang canggih untuk menghancurkan tembok yang tebal itu. 2 lapis saudara-saudari. Tembok itu. Dan tebal. Tinggi lagi. Ya. Tuhan melihat mereka tidak akan sanggup jikalau mengandalkan kekuatan mereka. Itu sebabnya pada masa mereka mengelilingi itu, pada masa mereka ingin menerobos Yeriko itu, mereka bergantung total kepada Tuhan. Telinga mereka dengar-dengaran kepada perintah Yosua. Telinga mereka dengar-dengaran, mata mereka fokus kepada arahan yang diberikan oleh Yosua. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, dengan mengelilingi tembok itu selama 7 hari, di tengah-tengah keletihan dan kelelahan, di situ kuasa Tuhan nyata meruntuhkan tembok yang kuat dan tebal itu. Saking tebalnya tembok itu saudara-saudari, Rahab boleh membangun rumah di atas tembok itu. Yeriko ini harus dilalui untuk memasuki tanah Kanaan. Tuhan ini membawa umatnya ke tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat yang terbaik. Tuhan mau bangsa Israel menikmati kurma yang terbaik. Tuhan mau bangsa Israel menduduki dan memiliki kota kurma itu. Dan tanah perjanjian yang berlimpah-limpah susu dan madunya itu. Itulah yang terbaik di tanah Kanaan. Tuhan tidak mau bangsa Israel bermanja-manja. Tuhan tidak mau bangsa Israel bersungut-sungut lagi, hidup di padang gurun, memiliki cara hidup yang mereka miliki di padang gurun dan di Mesir. Tetapi Tuhan melatih mereka. Tuhan mau mereka menggunakan strategi surgawi untuk meruntuhkan dan untuk menaklukkan kota Yeriko itu. Harus ada latihan, harus ada ketekunan, harus ada ketaatan. Wow, luar biasa bangsa Israel ini dibuat oleh Tuhan. Luar biasa kuasa Tuhan nyata kepada bangsa Israel di tengah-tengah keletihan mereka. Saudara yang kedua, Yeriko ditaklukkan dengan pujian. Tembok boleh runtuh dengan pujian, dengan praise, dengan psalm, boleh. Ya, kita melihat Yosua 6 ayatnya yang ke-20, demikian firman Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing langsung ke depan. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Saudara, bukan di saat bangsa Israel tidur, kota Yeriko runtuh. Bukan di saat bangsa Israel istirahat atau berada di dalam kemah, tembok itu runtuh. Tetapi ketika mereka sudah pada puncak keletihan dan kepenatan secara fisik, ketika mereka mengelilingi tembok itu 7 kali. Wow, luar biasa saudara-saudara. Saudara, pujian, sorak-sorai, sorakan dengan nyaring dapat meruntuhkan tembok Yeriko. Saudara, ini bukan bergantung, ini bukan soal kekuatan daripada manusia, tetapi soal kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Saudara, pada saat ini, mari kita melihat bersama-sama bagaimanakah doa
Bagaimanakah pujian itu dapat meruntuhkan benteng Yeriko? Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-25 berkata demikian. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, gempa ini terjadi ketika Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan. Kuasa Tuhan itu bekerja ketika Paulus dan Silas bernyanyi memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Apa yang mengikat mereka pada saat itu? Bersama dengan orang-orang hukuman lainnya, menyaksikan hal itu, bahkan mendengarkan Paulus dan Silas bernyanyi pada tengah malam. Dan kuasa Tuhan bekerja. Sendi-sendi penjara itu terbuka. Paulus, Silas, dan orang-orang hukuman lainnya terlepas daripada setiap ikatan yang membelenggu mereka di penjara itu. Saudara, ini bukan soal ukuran kekuatan manusia, tetapi ukurannya ialah kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah situasi itu. Itu sebabnya firman Tuhan berkata dalam Amsal 3 ayatnya yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini mengajarkan kita supaya kita jangan bersandar kepada kepandaian kita, supaya kita jangan bersandar kepada kehebatan kita, supaya kita jangan bersandar kepada kekuatan kekayaan kita, saudara-saudari. Kota Yeriko adalah kota kurma. Tanah Kanaan adalah tanah yang terbaik, berlimpah-limpah susu dan madunya, disediakan buat Tuhan, diserahkan oleh Tuhan buat bangsa Israel. Tuhan menyediakan semuanya yang terbaik kepada bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel harus melalui banyak cabaran, mereka harus menyeberangi sungai Yordan, dan mereka harus mengelilingi kota Yeriko itu dengan berdiam diri, dengan berkeliling dan dengan berdiam diri di tengah-tengah keletihan dan kepenatan mereka. Mujizat terjadi. Kuasa Tuhan merobohkan benteng Yeriko. Kuasa Tuhan meruntuhkan benteng Yeriko itu. Saudara, mungkin ada benteng dalam hidup saudara saat ini. Saya tidak tahu. Mari masing-masing kita evaluasi hidup kita di hadapan Tuhan. Gunakan senjata surgawi untuk meruntuhkan benteng itu. Naikkan doa dan pujian kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan saudara, berdiam diri di hadapan Tuhan. Hatimu berpaut kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan, jangan andalkan harta kekayaan, jangan andalkan kepandaian, bersandar kepada kuasa Tuhan yang dapat meruntuhkan, merobohkan benteng penghalang itu, sampai kita meraih kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan. Kuasa Tuhan siap bekerja. Jangan menyerah, jangan putus asa. Katakan saja kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak berdaya lagi. Pujian kita berkata, di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Saudara, ini merupakan suatu pujian yang sangat berkuasa. Saudara letih, saudara penat, jangan putus asa. Walaupun belum ada tanda-tanda, saudara-saudari, tetaplah
andalkan kuasa Tuhan. Tetap memuji Tuhan. Gunakan pujian dan gunakan senjata surgawi untuk meruntuhkan setiap benteng itu. Tidak ada senjata yang lain yang diajarkan oleh firman Tuhan selain daripada sorakan, selain daripada keliling, selain daripada silent. Silent is gold. Ya. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Mari kita renungkan kebenaran ini dan biarlah kebenaran ini menjadi rema dalam hidup kita. Ianya menguatkan kehidupan kerohanian kita. Ianya menguatkan iman kita supaya kita hari demi hari semakin tetap semangat, semakin bersemangat di dalam menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Jangan bersandar kepada pikiran kita, tetapi bersandarlah kepada kekuatan kuasa Allah yang ajaib, yang mampu meruntuhkan penghalang itu dari dalam hidup kita, yang mampu meruntuhkan benteng Yeriko kepada bangsa Israel. Bangsa Israel, luar biasa, memasuki tanah Kanaan, menaklukkan kota Yeriko dan menikmati yang terbaik semuanya di tempat itu. Yang terbaik Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi yang indah ini ya Tuhan. Kami bersyukur buat rahmat-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur buat kuasa-Mu yang luar biasa, ajaib dan heran. Di saat kami letih ya Tuhan, ingatkan kami senantiasa untuk kami tidak give up. Ingatkan kami ya Allah Roh Kudus supaya kami tidak putus asa. Biarlah kami ingat kepada firman Tuhan ini. Bangsa Israel tidak menyerah. Walaupun mereka secara fisik sudah letih, walaupun belum ada tanda-tanda, tetapi di saat terakhir mereka mengelilingi benteng itu, di situ kuasa Tuhan bekerja meruntuhkan benteng itu. Dan pagi hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan kuasa-Mu, kuasa yang sama itu akan bekerja di dalam kehidupan setiap umat-Mu, akan bekerja dalam kehidupan setiap telinga yang mendengarkan kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu bekerja sehingga sorak-sorai akan kedengaran ya Tuhan di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Kesaksian demi kesaksian akan kita dengarkan untuk kemuliaan Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba mengucap syukur buat pimpinan-Mu dalam setiap hidup kami. Berkati umat-Mu dengan kuat kuasa Tuhan yang bekerja dengan luar biasa ini ya Bapa. Terima kasih bagi mereka yang sedang lemah saat ini Tuhan, oleh karena persoalan-persoalan kehidupan, pergumulan yang belum juga ya Tuhan ada tanda-tanda jawaban. Kami harus mengucap syukur karena bangsa Israel mengucap syukur sebelum tembok itu runtuh. Sebabnya pagi ini kami mengucap syukur buat jawaban doa, mengucap syukur buat mujizat Tuhan, mengucap syukur buat kuasa Tuhan yang dinyatakan di dalam setiap kehidupan umat-Mu, dalam keluarga mereka, dalam kehidupan ibu bapa mereka, dalam kehidupan saudara abang adik mereka ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa, biarlah kuasa yang sama yang bekerja di kalangan bangsa Israel akan bekerja di dalam kehidupan kami, bekerja dalam hidup keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan menaikkan sorak-sorai kepada Tuhan buat keajaiban Tuhan yang telah terjadi di dalam hidup kami, dalam hidup keluarga kami, dan juga di dalam hidup saudara-saudara kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerah yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus memberkati setiap umat-Mu ya Tuhan, mulai saat ini sampai Maranatha, Kristus Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, saudara-saudari. Demikian firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Teruskan membaca firman Tuhan itu dan biar ia hidup di dalam kehidupan saudara semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom dan selamat hari Minggu. Amin.